Nah, oke guys, welcome back di Intro Channel bersama saya Tamirudin. So, hari ini kita mau gas tipis-tipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi ini kita mau ketemu sama temen. Katanya dia baru beli NMAX baru juga, anjay. Jadi kita mau syukuran ya, karena temen beli NMAX baru. Sekarang ini kita mau OTW dulu ke pom bensin, kebetulan bensinnya habis. Ya, you know lah, motor dipakai gitu kan Sabtu Minggu, tiap hari Sabtu Minggu lah, weekend kita pakai buat jalan dan jarang keurus. Jadi kita biasanya isi bensin itu kalau mau keluar ngevlog kayak gini doang ya. Woi, ayam. Oke bro. Ini kita udah lagi jalan-jalan santai ya. Teman udah nungguin di pom bensin Mandirancan Tajur. Kita sekalian OTW ketemunya di pom ya, karena kita juga sekalian mau beli bensin dulu sih. Bismillah. Ternyata gini ya, enaknya kalau pakai knalpot racing gitu. Jadi nggak ngantuk bro, nggak sepi anjir beneran. Berasa kayak ada temen aja gitu di jalan pada saat kita lagi ngegas gitu kan. Ada suara knalpotnya bunyi kayak gini kan, jadi enak gitu ya, nggak sepi gitu. Ya nggak bikin ngantuk lah intinya. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan buat kita yang kemarin-kemarin kan sering pulang malam gitu kan, nggak enak juga sih sebenarnya pakai knalpot berisik. Masih enakan standar. Tapi memang dirasa ketika pakai knalpot gandeng itu bener-bener kerasa banget, signifikan gitu performanya. Karena bobotnya jauh lebih enteng sih. Jadi tarikan itu berasa jauh lebih enak aja gitu. Dan entah kenapa nafas buang dari si motornya itu jauh lebih ngeplong gitu, nggak ketahan gitu, enak sih. Oke guys, kan kita sebentar lagi kita nyampe ya, ketemu sama temen di pom Tajur Mandirancan. X-Max. Oke, sudah sampai kita. Mari kita lihat penampakan NMAX barunya, bro. Anjay, cakep. New NMAX. Anjay, ini warna hijau bro. Warna hijau. Terlalu loba. Paris Motovlog. Anjay. Ya hidung kena sarua jeung orang jatuh. Oke guys, nanti kita lanjut lagi kalau kita udah jalan. Nah oke guys, jadi sekarang kita mau berangkat. Kita mau ke Kuningan ya, ke Mr. DIY. Kita mau beli aksesoris dan perlengkapan buat motor baru, anjay. Oke, sebelum berangkat kita isi bensin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini kita udah beres ngisi bensin. Sekarang kita mau langsung berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bro. Jadi guys, Paris itu tadinya dia user motor R15 ya, R15 All. Tapi karena berhubung kita udah pada jadi bapak dan udah pada tua, jadi pada beralih ke motor matic bro, anjay.
buat fungsional ya, buat kebutuhan sih. Karena kalau bawa motor firing misal R15 atau CBR gitu kan, itu pasti agak repot kalau kita lagi bonceng istri ataupun bonceng anak gitu kan. Oke guys, welcome back di Indro Channel. So hari ini kita mau riding santuy bareng Faris Motovlog. Kita lagi ngetes tuh, lagi Ryan motor NMAX barunya Faris, anjay. Sekalian kita mau pergi ke Mr. DIY, nanti kita beli beberapa part dan juga aksesoris ya buat motor barunya dia, anjay. Sekalian kita nanti coba lihat-lihat lah, barangkali ada barang-barang yang menarik buat kita beli. So guys, pembahasan kali ini sebenarnya kenapa sih kebanyakan orang dari moge atau motor firing itu beralih ke matic ya, untuk yang sudah berusia kayak kita gitu kan, berusia kepala 2 lebih lah, mau kepala 3, ditambah lagi kita udah berkeluarga gitu kan, udah punya istri, udah punya anak. Sebenarnya kita pilih matic itu bukan karena ngikutin tren dan lain-lain, tapi lebih ke kebutuhan sih. Karena sebetulnya saya juga salah satu user firing motor CBR 150 gitu kan. Faris juga dia dulunya user R15 old yang lama. Tapi semakin kesini kok motor makin nggak kepake gitu kan. Kepake paling buat Sabtu Minggu doang, buat San Morian. Kayak kalau kita misalkan mau ngajak anak jajan ke Alfa atau ke Indo gitu kan, itu kayak ribet gitu. Istri juga ngebonceng, naiknya udah mulai repot ya, udah nggak mudah lagi, anjir, beda. Nah, sehingga kita pilih motor matic itu ya sesuai dengan kebutuhannya kita. Karena sekarang yang kita butuhin udah bukan soal style lagi, udah bukan soal ego sendiri lagi ya, pengen moge gitu kan atau motor firing. Nah, kita pakai motor matic itu sebenarnya lebih ke biar nyari kenyamanan aja, buat apa namanya, dipakai boncengan sama anak, sama istri gitu kan. Makanya disitulah alasannya kenapa sekarang kita pakai motor matic. Oke, gas dikit bro. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih keunggulan yang kita dapat ketika kita pakai motor matic ya? Nah, yang pertama jelas secara fungsional. Nah, kayak gini kita pakai motor ini jauh lebih nyaman ya, lebih enak gitu. Lebih nyaman, lebih enak, riding kemana-mana pun, kayak istilahnya lintas kota gitu kan. Kayak saya ini kan dari Kuningan, kadang ke Cirebon gitu, kadang ke Kuningan kota, itu jauh berasa lebih enak sih, bawanya itu lebih nyaman ya, duduknya lebih PW, bener-bener kayak naik jet ski lah. Nah, itu keunggulan yang pertama kalau pakai matic, itu kita nyaman sih dapat secara fungsional ya. Terus secara faktor kegunaan gitu kan, kita pakai matic itu bener-bener multifungsi bro. Jadi kita kayak bawa barang atau kita bawa berkas kerjaan segala macem, itu jauh lebih enak karena bisa muat ya. Pertama joknya gede, terus depan juga kan dia punya kabin nih, dashboardnya. Buset, ada orang buang karung sembarangan ya. Jadi secara kapasitas barang ini bener-bener bisa muat banyak banget gitu kan. Apalagi joknya NMAX itu kan udah segaban, anak aja bisa mandi di jok, anjir. Nah, selain itu juga perawatan sih matic ya nggak boros-boros amat juga, karena sebenarnya bagian CVT itu dia awet ya, asal kita sering bersihkan, asal kita rajin kontrol. Belum lagi bagian mesin juga kan, ini olinya cuma 900 mili, jadi 1 liter kurang lah ya. Kalau misalkan teman-teman mau kasih 1 liter juga boleh aja, cuman resikonya nanti pasti banjir, rembes kemana-mana tuh oli. Terus selain itu, nah, nih arah aneh ya, orang-orang nyebrang. Oke, skip. Nah, jadi selain itu matic itu fungsinya selain barang, ini dari segi mesin dia irit jelas ya, jauh lebih irit secara bahan bakar. Terus apalagi di sini kita motornya perawatan juga jauh lebih irit ya, karena bensinnya cuman berapa? Ini kita cek itu 1 liter itu rata-rata di 36,8 km, anjir. Jadi 1 liter itu dapat 36, itu untuk kelas 150 cc irit ya.
Ini motor NMAX irit, padahal kita udah upgrade kirian, roller juga pakai yang cukup enteng gitu kan. Versi PR Sentry juga kita udah upgrade. Tapi segini dapatnya itu masih bisa dibilang irit banget ya untuk performa segini. Apalagi ini kita udah upgrade knalpot juga gitu kan. Nah selain itu, selain dari perawatan ya, yang saya rasain ketika pakai motor ini ya biasa hari-harinya murah gitu, karena nggak pernah ada biaya trouble lain-lain gitu kan. Apalagi ibaratnya kalau kita beli dari baru itu pasti kita tahu sendiri kan kondisi motornya, nggak banyak rewelnya ya. Kalau ibaratnya kita beli motor second itu kan pasti harus siap dengan beberapa perbaikan. Tapi enaknya kalau kita beli dari baru ya fresh gitu. Paling kita cuma modal modif-modif dikit lah biar tampangnya nggak standar banget anjir. Ini juga kita nggak banyak kok, tampilan kita usahakan tetap standar ya. Yang penting di performa sih. Jadi tampilan kita nggak hedon-hedon banget, karena kita juga bukan istilahnya motor kontesan atau apa, bukan. Kita motor harian yang emang dipakai buat santai aja gitu, karena motor ini juga apalagi kadang dipakai sama istri. Oke guys, sudah sampai Caracas kita. Oke, beloklah kita ini. Wih, ada bus Tayo. Jadi itu guys, kegunaan Matic itu banyak banget ya. Selain dari pemakaian, dia efektif banget. Ya, perawatan bahan bakar irit, mesin nggak rewel ya. Karena Matic sih nggak akan nemu kayak kendala-kendala kopling atau rantai apa gitu kan. Perawatannya paling di CVT, itu pun jaraknya cukup awet ya. Kita ganti roller paling berapa puluh ribu gitu kan, berapa ribu kilo baru ganti. CVT juga sama, apalagi CVT Funbell gitu kan, itu lama banget. Paling ya buat di NMAX nya ini ya gerdegnya itu doang kita harus upgrade kirian ya. Ya enggak juga bisa sih, kemarin saya udah sempet share di video sebelumnya solusi untuk upgrade CVT supaya nggak gerdeg versi hemat gitu kan. Nah tapi selain itu ya kita pakai, alhamdulillah lah, punya motor Matic juga kepake banget buat kebutuhan sehari-hari, buat istri gitu kan, antar anak sana sini main. Terus juga ya biaya murah, segala serba hemat, murah lah. Asal nggak kita oprek yang terlalu ekstrim sih sebenarnya motor baik-baik aja ya. Nggak akan ada kendala atau permasalahan yang cukup signifikan, yang cukup berat. Oke, langsung aja kita gosken ke Mr. DIY Kuningan. Uhuy. Nah jadi itu guys alasannya saya, dan sekarang teman juga pilih Matic, terbukti buat kita-kita yang udah berkeluarga, alangkah baiknya Matic ya. Syukur-syukur kalau ada dana lebih atau budget lebih ya kita beli motor fairing satu lagi buat hobinya kita gitu kan, buat motoran. Anjir, ini dia penampakannya motor all new NMAX sih, keren, berasa kinclong banget ya kalau motor baru, auranya tuh beda gitu. Beda sama motor kita mah udah buluk. Meskipun ini kilometer rendah sebenarnya, masih 8.000, motor udah 3 tahun jarang dipakai, tapi beda aja gitu, bodinya lebih kusem, dilihatnya juga tetap beda sih. Ya namanya itu motor baru ya, baru ngupas anjir. Plat masih putih, keren banget dah, mantap. Oke, kita buntutin aja guys dari belakang, jangan digas dulu ya, karena kasihan kalau digas nanti ketinggalan, motor standar dia. Oke, tapi nanti pada waktunya dia juga bakal upgrade performa semua ya. Set, gede banget ini angin, cok. Oke guys, jadi itu aja untuk pembahasan hari ini. So kenapa saya pilih Matic? Jadi pada akhirnya tetap kita kembali sesuai dengan kebutuhan. Matic lebih multifungsi, bisa kepake buat bawa keluarga santuy gitu kan, bawa barang juga enak. Segi perawatan irit, bahan bakar irit, nggak boros-boros amat, meskipun NMAX agak boros. Selain itu juga ya udah sih, nggak ada lain selain kenyamanan ya, kenyamanan untuk keluarga. So thank you guys yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk channel Indro channel ini, dan saksikan terus update-update video dari saya selanjutnya di Indro channel.